Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik EduLabers, kembali lagi bersama Kang Muharam dalam pembahasan soal tryout EduLab regular kimia. Jadi kali ini kita akan bahas TO regular 2 dari EduLab, mapel kimia kelas 10. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya nomor pertama, nomor 1 ya. Oke, nomor satu, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Satu, elektron dapat berpindah ke lintasan energi lain disertai dengan penyerapan atau pelepasan energi. Yang kedua, sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Yang ketiga, elektron bergerak pada lintasan energi tertentu. Yang keempat, letak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang kelima, elektron tersebar merata di dalam atom. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan teori atom Bohr. Jadi adik-adik ya, jadi yang ditanya adalah teori atom dari Bohr. Nah, coba kita lihat lagi nih. Yang pertama, elektron dapat berpindah ke lintasan energi disertai dengan penyerapan atau pelepasan energi. Nah, ini merupakan salah satu teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Nah, jadi untuk menjawab soal yang pertama ini, adik-adik perlu mereview kembali materi tentang teori atom ya. Nah, yang kedua, sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Nah, ini merupakan salah satu teori dari atom Rutherford. Teori atom Rutherford. Gitu ya. Nah, yang ketiga, elektron bergerak pada lintasan energi tertentu. Nah, ini juga merupakan salah satu teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Kemudian yang keempat, letak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, ini teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern yang menyatakan kebolehjadian sel elektron itu berada atau letak elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang biasa dikenal dengan teori atom Schrödinger ya. Schrödinger. Tuh. Nah, yang kelima, elektron tersebar merata di dalam atom. Nah, ini salah satu teori atom dari Thomson. Teori atom Thomson atau J.J. Thomson biasanya dikenalnya Thomson. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Karena yang ditanya adalah teori atom Bohr, maka kita punya jawaban nih. Teori atom Bohr berarti pilihan pertama 1 dan yang ketiga. Jadi 1 dan 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi C. Gitu. Oke, langsung ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, di antara perpindahan elektron dalam suatu atom berikut yang disertai dengan pelepasan energi paling besar, gitu ya. Nah, di sini ada kita punya, kalau adik-adik ingat kembali tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit, kita punya kulit yang pertama yang disebut dengan kulit K, kemudian kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan kulit N, dan seterusnya ya. Nah, kulit pertama itu sebenarnya energinya lebih rendah dari kulit kedua. Kemudian kulit kedua energinya juga lebih rendah dari kulit ketiga. Kemudian kulit ketiga energinya juga lebih rendah dari kulit keempat, dan seterusnya. Semakin dekat kulitnya terhadap inti, energinya makin kecil. Nah, untuk berpindahnya elektron, jadi perpindahan ini urutan energi ya. Nah, perpindahan elektron dari lintasan satu ke lintasan lain itu dia harus melibatkan energi, entah itu dia melepas atau dia menyerap energi. Nah, untuk perpindahan elektron dari atau lintasan elektron dari lintasan dengan energi yang rendah
ke energi yang tinggi itu dengan cara menyerap energi ya. Oke, kita punya dua poin penting di sini ya. Untuk berpindahnya elektron dari lintasan dengan energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi, itu dia harus membutuhkan energi atau dia harus menyerap energi. Jadi untuk kulit ke K ke L atau K ke M atau L ke M atau dan seterusnya dari rendah ke tinggi, itu dia harus menyerap energi. Nah, sebaliknya jika elektron berpindah dari energi yang lintasan energi yang tinggi ke rendah, sebaliknya jika elektron berpindah dari lintasan dengan energi tinggi ke rendah, itu dia melepas energi dengan cara melepas energi. Gitu ya. Jadi kalau tadi elektron itu berpindah dari kulit pertama ke kulit kedua, energi rendah ke energi tinggi, itu dia harus membutuhkan energi. Sebaliknya kalau elektron berpindah dari energi tinggi ke energi rendah atau kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih dalam, itu dia harus melepas energi gitu ya. Nah, kembali ke soalnya, yang ditanya adalah elektron berpindah yang disertai dengan pelepasan energi ya. Pelepasan energi ya berarti sama aja dengan melepas energi. Berarti kita cari yang elektronnya berpindah dari lintasan energi tinggi atau kulit terluar ke kulit yang paling dalam gitu ya. Nah, opsi A dari kulit K ke M. K ke M itu kulit yang rendah ke kulit yang lebih tinggi. Itu dia harus membutuhkan energi. Dia nggak melepas energi gitu ya. Berarti opsi A salah. Kemudian opsi B, perpindahan elektron dari kulit K ke L. K ke L juga sama, dari energi rendah ke energi tinggi dia harus butuh energi. Berarti opsi B juga salah. Kemudian opsi C, dari kulit K ke N, kulit yang lebih rendah ke kulit yang lebih luar atau kulit yang lebih tinggi, itu dia juga harus butuh energi. Berarti opsi C juga salah. Nah, kemudian opsi D, perpindahan elektron dari kulit ke M ke kulit K, gitu ya. Kulit ke M ke kulit K. Nah, dari energi yang rendah, kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih dalam, energi tinggi ke energi rendah. Berarti dengan cara melepas energi. Sehingga opsi yang betul adalah opsi D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Atom X mempunyai 36 elektron ketika kulit terluarnya melepas 1 elektron. Jika atom X tersebut memiliki 48 neutron, maka notasi atom X yang betul itu yang mana, gitu ya. Jadi di sini kita punya atom X. Oke, atom X. Elektron itu kan sama aja dengan proton ya dalam keadaan netral, gitu ya. Nah, atom X ini nilainya 36 ketika dia melepas 1 elektron. Jadi melepas artinya positif 1, itu elektronnya ada 36. Ya, 36 elektron. Berarti kalau misalnya atom netral atau X aja, ya, karena yang ditanya adalah atom X, maka elektron yang tadi dilepas dia ambil kembali karena positif 1 menjadi tidak bermuatan gitu ya. Berarti elektron yang tadinya dia buang 1 diambil kembali, jadi elektronnya sekarang sebenarnya adalah 37 elektron gitu ya. 37 elektron buang 1 jadi 36 gitu ya. Nah, coba elektron itu sama aja dengan proton. Proton atau nomor atom. Nomor atom. Nah, jika kita punya notasi, maka nomor atom itu yang bagian bawah. Berarti bagian bawah itu harus 37. Kemudian dia bilang lagi, atom X ini memiliki 48 neutron, di mana neutron itu sama aja dengan nomor massa atom dikurang proton. Proton atau elektron ya.
Nah, untuk mendapatkan jumlah neutronnya 48, maka kita butuh nomor massa berapa? Iya, kita butuh nomor massa 57, sehingga 57 dikurang 37 itu kita peroleh 48. Jadi ini harus 85. Sehingga kalau kita buat notasinya X 37, 85. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Unsur X memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40, sedangkan ion Y plus atau positif 1 memiliki jumlah elektron 18 dan jumlah neutronnya 20. Pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, coba kita perhatikan. Unsur X katanya nomor atomnya 20. Nomor atom 20, kita buat notasinya. Kemudian nomor massanya 40. Oke. Kemudian unsur Y nomor neutronnya 20. Neutron tadi ya, neutron kan hasil pengurangan di atas dikurang di bawah atau nomor massa dikurang proton. Itu neutronnya sama dengan 20. Kemudian elektronnya 18. Ketika Y positif 1, itu nilainya 18. Jadi keadaan untuk elektron 18 itu keadaan di mana Y itu udah membentuk positif 1 atau melepas 1 elektronnya. Jadi kalau misalnya di sini saya tulis Y aja, maka elektron yang tadi dilepas diambil kembali ya. Jadi elektron mula-mulanya 19. Berarti di sini harusnya 19 gitu ya. Nah, berarti di atasnya berapa? Nomor massanya berapa? Biar dikurang 19 dapat 20. Iya, jadi di atasnya nomor massanya harus 39. Jadi kalau kita buat notasi yang sama dengan ini, kita punya dua unsur yaitu X dan Y, di mana Y nomor massanya 39, nomor atomnya 19, gitu ya. Nah, kita lihat opsi. Nomor atom unsur Y adalah 17. Salah ya, nomor atom Y itu harusnya 19, maka opsi A salah. Kemudian opsi B, jumlah neutron dan unsur X lebih besar dari unsur Y. Neutron unsur Y-nya 20. Neutronnya unsur X itu 40 dikurang 20 juga 20. Gitu ya. Nah, karena memiliki neutronnya yang sama, maka X tidak lebih besar dari Y. Maka opsi B juga salah. Kemudian opsi C, ion Y positif 2 dan Y positif 1 merupakan isoelektron. Nah, isoelektron itu apa sih? Isoelektron itu adalah dua atom atau dua spesies yang memiliki elektron sama. Elektron sama, gitu ya. Nah, kita lihat apakah elektronnya sama antara X2 positif dan Y positif 1. Nah, X positif 2, elektronnya 20, melepas 2 elektron, berarti 20 dikurang 2, jadi 18 elektronnya. Nah, kemudian Y elektronnya 19, positif 1, buang 1 elektron, berarti 19 dikurang 1, 18 elektron. Nah, karena elektronnya sama, maka bisa disebut dengan isoelektron. Sehingga jawaban yang betul adalah yang opsi C. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, berikut ini pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat opsi A. A2311Na positif dan Mg2412 adalah isoelektron. Nah, isoelektron sama dengan sebelumnya. Ini elektronnya sama. Oke, isoelektron itu artinya elektronnya sama. Kita kenali dulu istilahnya. Kemudian isoton. Isoton itu artinya neutronnya yang sama. Neutron sama.
Kemudian isomer. Isomer itu rumus kimia sama, tapi strukturnya berbeda. Struktur beda. Nah, ini biasanya untuk senyawa hidrokarbon, senyawa organik atau senyawa hidrokarbon ya. Kemudian D, isotop. Isotop itu maksudnya protonnya yang sama. Lihat aja terakhirnya, kalau elektronnya sama, isoton N, neutronnya sama, kemudian isotop P, protonnya yang sama. Proton sama. Kemudian isobar AM, atom relatif atau nomor masanya sama. Massa atom relatifnya sama. Oke, kita cek opsi yang A. Elektron sama, kita cek apakah elektronnya sama. Elektron Na-nya positif 1 ya, berarti di sini elektronnya ada 10. Di sini atom netral, berarti nomor atom sama atau proton sama dengan elektron. Na positif elektronnya 10, Mg-nya elektronnya 12, artinya mereka nggak sama elektronnya, artinya mereka bukan isoelektron, maka opsi A salah. Kemudian opsi B, mereka adalah isoton. Isoton itu neutron sama. Neutron itu kan hasil pengurangan di atas dikurang di bawah, nomor massa dikurang nomor atom. 35 dikurang 17 neutron yang ini. Ya, kita tulis di sini. B-nya 35 Cl17. Kalau dikurangkan ini 18 neutronnya. Kemudian AR 40 18, kalau dikurangin jadi 22. Oke, neutronnya. Nah, artinya neutronnya tidak sama ya, berarti mereka juga bukan isoton. Kemudian isomer. Isomer itu rumus ini senyawa organik ya, ini udah nggak mungkin C. Kemudian D, isotop. Coba kita cek yang opsi D, apakah mereka isotop. Na-nya positif 1, 23, 11. Kemudian Mg positif 2, 24, 12. Isotop itu tadi protonnya sama, proton itu sama aja dengan nomor atom. Na positif protonnya 11, Mg2 positif protonnya 12. Artinya protonnya beda ya. Muatan ini pengaruhnya terhadap elektron ya, bukan proton, bukan nomor atom. Nah, berarti protonnya tetap 11 sama 12, artinya nggak sama. Berarti opsi D juga salah. Kemudian opsi E, isobar. Isobar itu massa atom, yang bagian atasnya sama ya. Nah, ini sama nih, 40 Ar sama 40 Ca. Nomor massanya sama, itu kita istilah dengan isobar. Maka opsi yang tepat adalah opsi E. Itu ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 6. Karbon di alam memiliki dua isotop, yaitu C12 dan C13. Jika massa atom relatif rata-rata karbon adalah 12,01, maka kelimpahan isotop C12 adalah berapa gitu ya. Oke, coba kita lihat diketahuinya apa aja. Ini tentang kelimpahan isotop ya. Kita punya dua isotop nih, C12 dan C13. Tapi kita nggak tahu nih C12 ini kelimpahannya berapa. Nah, di sini kita bisa misalkan dulu nih, C12 misalnya saya misalkan dengan X persen gitu ya. Kelimpahan dalam satuan persen ya. Kemudian C13 kita nggak tahu, berarti totalnya kan harus 100 nih kalau persen. Berarti kalau C12-nya udah X persen, maka C13-nya harus di bawah 100. 100 dikurang X persen, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah kelimpahan isotop C12. Berarti nanti kita hitung adalah variabel X-nya berapa. Nah, di mana persen kelimpahan, itu udah kan adik-adik review kembali rumusnya. AR dari X ya, misalnya di sini kita punya isotop X sama dengan persen dikali isotop yang pertama atau isotop 1, misalnya saya tulis kayak gini,
dijumlahkan dengan persen kali isotop yang kedua, atau dijumlahkan lagi persen kali isotop 3 seandainya kita punya isotop lebih dari 2. Itu tergantung berapa isotop di soal. Nah, kebetulan di soal ini kita punya 2 isotop, isotop C12 dan isotop C13. Nah, ARX, X di sini bisa kita ganti dengan isotopnya apa? Karena di soal isotopnya karbon, maka ARC sama dengan persen isotop C12 ditambah persen dikali isotop C13, gitu ya. Nah, tinggal kita masukin ARC-nya adalah 12,01. 12,01 sama dengan persen tadi isotop C12 kita misalkan dengan X, jadi kita masukin X dikali isotop 12 berarti dikali 12 ditambah dengan persen yang kedua. Yang kedua tadi kita misalkan dengan 100 min X gitu ya, 100 min X dikali dengan isotopnya. Isotopnya adalah isotop 13. Karena satuannya persen, maka semua ini kita bagi dengan 100 gitu ya. Nah, gimana cara hitung X-nya? Tinggal kita kali silang. 11,02 dikali 100 kita peroleh 1201 sama dengan 12 dikali X 12X ditambah 100 dikali masuk dulu ini ya, 13 dikali 100 jadi 1300 dikurang 13 min X jadi min 13X. Nah, di sini kita samain nih variabelnya. 1300-nya dipindahin jadi minus 1300 sama dengan 12X dikurang 13X gitu ya. Nah, coba kita lanjut di sini. Nah, 1201 dikurang 1300 itu kita peroleh minus 99 sama dengan 12X min 13X kita peroleh min X. Nah, minusnya boleh hilang nih. Berarti X-nya itu sama aja dengan 99. Nah, jadi X tadi kita misalkan dengan isotop C12 nih. Karena ditanya isotop 12, kelimpahannya adalah X persen, maka kita peroleh X tadi nilainya 99%. Sehingga jawaban yang betul adalah opsi D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, diketahui suatu elektron dalam atom berada pada kulit Km. Di antara pernyataan berikut yang tidak tepat. Oke, di sini kita punya kulit. Kulit pertama disebut dengan K, kulit kedua L, kulit ketiga M. Ya. Kulit pertama itu berisi maksimal 2 elektron, ya. Kulit kedua itu maksimal berisi 18 elektron, sedangkan kulit ketiga itu berisi maksimal 18 elektron. Nah, sebenarnya di kulit pertama itu ada orbital apa aja sih 2 elektron itu? Nah, di kulit pertama itu kita punya orbital yang namanya 1s 2 elektron, ya. Nah, di kulit kedua itu berisi maksimal 8 elektron, di mana 8 elektron itu sebenarnya ada orbital s dan p, 1s2 dan 2p6, sehingga 2 tambah 6 8 elektron. Nah, di kulit ke-M atau kulit ketiga itu berisi maksimal 18 elektron. Nah, 18 elektron itu ada apa aja? Orbital apa aja? Kita punya orbital S, P dan D gitu ya. 1s2, 3s ya. 3s2, 3p6 dan 3d10. Nah, 18-nya dari 2 tambah 6 8, 8 tambah 10 18. Nah, sekarang kita fokus ke kulit Km karena dia tanya adalah berada pada kulit Km, gitu ya. Fokus ke sini. Oke. Nah, kita lihat opsi A. Elektron tersebut dapat memiliki bilangan kuantum azimut L-nya sama dengan 1. Nah, ketika bilangan kuantum ya, bilangan kuantum azimut atau L itu kita punya 3 orbital. Pada umumnya kita punya 3 orbital, ada S, P dan D. Sebenarnya ada F juga, cuman jarang ya F itu, ada atom-atom tertentu aja yang terakhir di
F dan jarang muncul juga. Nah, orbital S itu berakhir, kalau misalnya atom tersebut berakhirnya di orbital S, maka bilangan kuantum azimut atau L-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau dia P, itu L-nya sama dengan 1. Kalau dia D, itu L-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, karena di sini azimutnya dia ada di orbital D, orbital P, dan orbital S, maka azimutnya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Tergantung di kulit M ini dia berapa elektron nanti ya. Kalau dia hanya di 3s2, maka L-nya 0. Kalau dia terakhirnya di 3p, maka orbitalnya 1. Nah, karena bilangan kuantum azimutnya L1, maka mungkin ya, mungkin karena ada orbital P di kulit ke M. Maka opsi A itu betul. Tapi kita cari yang tidak tepat ya. Nah, kemudian untuk opsi B, kulit tersebut dapat ditempati oleh maksimal sebanyak 18 elektron. Betul ya, maksimalnya 18 elektron. Berarti opsi B juga salah. Kemudian opsi C, elektron tersebut dapat berada pada subkulit F. Nah, di sini kita nggak ada nih subkulit F. Subkulit F itu nanti pada kulit ke seterusnya. Gitu ya. Berarti kita belum ada nih kulit ke M itu untuk subkulit F. Maka opsi C itu tidak betul. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C karena yang ditanya yang tidak tepat. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Harga keempat bilangan kuantum terakhir dari atom Cl3517. Berarti yang kita ambil adalah elektronnya ya. Cl memiliki 17 elektron di mana konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, kita lihat elektron yang paling luar, 3p5. 3p5 bilangan kuantum utama n-nya sama dengan atau kulitnya ke 3. Kemudian L itu azimut atau jenis orbital terakhirnya apa? Karena terakhirnya di P maka L-nya 1. Kemudian M itu adalah ruang yang ditempati oleh elektron. Karena kita berakhir di P maka P itu punya 3 ruang, di mana nomornya adalah minus 1 sampai positif 1, min L sampai positif L, min 1, 0, 1. Nah, di orbital P kita punya 5 elektron nih. Kita punya 5 elektron, berarti kita isi nih elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena elektron terakhir di orbital ke yang 0, maka M-nya sama dengan 0. Kemudian yang S itu rotasi elektron. Kalau anak panah setengah atas positif, setengah kalau anak panah ke bawah negatif setengah. Karena tadi kita isinya terakhir di kamar 0, anak panahnya bawah, maka S-nya atau spinnya min setengah. Maka tinggal kita cari bilangan kuantumnya 3, 1, 0, min setengah. 3, 1, 0, min setengah. Jadi opsi A yang betul. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Konfigurasi elektron ion A positif 3 adalah Kr4d3, diagram orbital untuk elektron valensi dari unsur A. Oke, di sini kita punya data A3 positif itu terakhirnya di 4D, bukan AR ya, KR. 4D3. Nah, yang ditanyakan adalah A-nya. Elektron valensinya apa gitu ya. Nah, positif 3 itu artinya ini kondisi di mana sudah melepas 3 elektronnya. Sudah melepas 3 elektronnya gitu ya. Nah, yang dilepas itu elektron yang mana? Yang elektronnya si S gitu ya. Elektronnya si S. Nah, S itu maksimalnya berisi 2 elektron gitu ya. Nah, artinya ada orbital S berisi 2 elektron yang dilepas oleh A, sehingga S di sini hilang nih. Gitu ya. Nah, tapi yang dilepas adalah 3. Kalau S punya 2 elektron, satunya lagi di mana? Satunya lagi di D, gitu ya. Berarti sebenarnya di sini ada 4D-nya pangkat 4, kemudian setelah 4D 5S ya. Jadi ini kulit kelima ya. Di mana D itu N-1, kulit kurang 1 ya.
Berarti 5s2 4d4 gitu. Jadi kita punya konfigurasi KRA itu sebenarnya terakhir di 4d4 5s2. Nah, untuk atom-atom dengan elektron terluar yang berada di 4d4 atau orbital d-nya 4, s-nya 2, itu dimana kita bisa buat aturan penuh setengah penuh gitu ya. Dimana d itu setengah penuhnya adalah 5, s setengah penuhnya adalah 1. Nah, ini mereka saling menyumbangkan nih biar sama-sama stabil. Gitu ya. Nah, berarti yang menyumbangkan adalah s-nya ke d, nyumbang 1 elektron. Berarti kita punya terakhir di KR 4d-nya pangkat 5, satunya berasal dari s, kemudian 5s-nya pangkat 1 gitu ya. Jadi sama-sama stabil nih, saling menyumbangkan. Contoh lain kalau kita punya terakhir di D9, kemudian S-nya 2. Nah, ini juga bisa nih saling menyumbangkan. S-nya menyumbang 1 supaya stabil, D-nya 10, S-nya 1 gitu ya. Masih ingat kan materi tentang aturan penuh setengah penuh pada konfigurasi elektron stabil gitu. Nah, kita lihatlah D itu ruangnya ada 5 gitu ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berisi 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian S itu ada 1 nih. Biasa penulisan konfigurasi S-nya dulu nih, karena energinya lebih rendah. S 1 gitu ya. Nah, berarti pilihan yang tepat yaitu sesuai gambar opsi D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Suatu atom A memiliki nomor atom 26 dan nomor massa 30. Konfigurasi elektron dari ion A positif 3. Itu yang mana? Oke, kita punya unsur A positif 3, di mana nomor atomnya 26. Nah, sebelum ke sini kita punya A dulu lah, nomor atomnya 26 atau elektronnya 26. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 gitu ya. Oke. Nah, kita punya kulit terluar ada 4s2 dan 3d6. Nah, supaya bagus susunan berdasarkan kulit, bisa saya ganti kayak gini nih. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 dulu baru 4s2 berdasarkan kulitnya ya, supaya kelihatan oh ternyata elektron pada S itu adalah elektron paling luar, sehingga ketika atom itu melepas elektronnya, elektron yang dilepas itu berasal dari orbital S gitu ya. Nah, karena A positif 3, maka unsur yang tadinya 26 dengan konfigurasi seperti ini dia harus melepas 3 elektronnya, sehingga ketika melepas elektronnya S-nya dilepaskan 2, satunya dari D gitu ya. Sehingga kita punya konfigurasi elektron sekarang 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, gitu ya. Tadi kan S-nya buang 2 elektron nih. Buang 2, kemudian satunya dari mana? Satunya dari D ya. D-nya 1, buang 1 elektron. Sehingga sekarang kita punya S-nya, 4S-nya tidak ada lagi ya, sorry. 4S-nya udah dihilang ya. Jadi tinggal 3D, 3D5 ya. 3D5 karena D-nya buang 1 elektron. Karena yang dibuang adalah 3 ya. Nah, berarti kita lihat opsi yang mana yang tepat. Iya, opsi yang C. Ya, opsi yang C yang lebih tepat. Oke, kita langsung ke soal nomor 11. Harga keempat bilangan kuantum terakhir dari ion Y2- adalah N4L1, magnetiknya 1, spinnya -1,5. Konfigurasi elektron dari atom Y. Nah, kita harus tahu dulu nih konfigurasi dari Y2- ini apa. Dari data bilangan kuantum. Nah, N sama dengan 4, L sama dengan 4. Kalau diketahui bilangan kuantum, langkah awal adalah kalian lihat nilai L-nya ya. L1 itu kan punyanya orbital P ya. Berarti Y ini terakhir harus di orbital P. Di mana N itu menunjukkan kulit. Ya, berarti dia harus terakhir di kulit keempat. Atau N-nya sama dengan 4, maka 4P.
Nah, kemudian M, magnetiknya positif 1. Magnetiknya positif 1, di mana kita punya kamar orbital P ada 3. Minus 1, positif 1, 0, 1, positif 1. Kemudian dia harus berhenti di kamar nomor 1, anak panahnya ke bawah. Buat anak panah berhenti di kamar nomor 1 dan ke bawah. Berarti kita buat di kamar 1, anak panahnya harus ke bawah. Gitu ya. Nah, berarti 4P-nya pangkat 6. Nah, kemudian dia bilang, ini konfigurasi yang terakhir 4P6 itu ketika dia menangkap 2 elektron. Gitu ya, ketika dia menangkap 2 elektron. Oke. Ketika dia nggak nangkap 2 elektron, sebenarnya terakhirnya harus di 4P-nya harus pangkat 4P-nya harus pangkat 4, gitu ya. Supaya kalau Y pangkat 4 nangkap 2 elektron jadi 4P pangkat 6. Nah, ya udah kita lihat yang terakhir di 4P-nya pangkat 4, sehingga opsi yang betul adalah opsi D ya. 4P-nya pangkat 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Berdasarkan aturan Thread memiliki Dobereiner, unsur Sr berada dalam thread SCA, SR, SR, BA. Jika massa atom Ca-nya 40 dan Ba-nya 137, maka perkirakan massa atom Sr. Nah, ingat ya adik-adik tentang materi ini, aturan triad. Nah, aturan triad ini berlaku ketika ada 3 unsur dan dicari nomor atom dicari nomor massa unsur bagian tengah. Jadi, misalnya saya punya unsur A, B, C. Jadi, hukum ini menyatakan bahwa unsur yang di tengah itu nomor massanya berasal dari rata-rata dari unsur yang diimpitnya, kiri kanannya, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita punya 3 unsur kayak gini nih. Kita punya 3 unsur Ca, Sr, dan Ba, maka nomor massa unsur yang di tengah, Sr ini, berasal dari rata-rata dari unsur di sampingnya yang menghimpitnya, Ca dan Ba. Berarti kita bisa perkirakan nih nomor massa atom Sr-nya berapa. Berarti nomor massanya Sr, nomor massa Sr kita bisa hitung rata-rata massa yang dihimpitnya. Ca nomor massanya 40, berarti 40 ditambah Ba-nya 137, rata-rata berarti dibagi dengan jumlahnya, dibagi 2, gitu ya. Nah, tinggal kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh 88,5. Sehingga opsi yang tepat adalah yang opsi E. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui 10 unsur diurutkan menurut kenaikan masanya sebagai berikut. Ada H, Li, ini ya. H, Li, Be, B, C, N, O, F, Na, Mg. Pernyataan yang benar berdasarkan teori oktav. Nah, teori oktav itu, ini ya, perlu diingat bahwa teori oktav itu berlaku untuk kemiripan sifat. Jadi, sifat unsur ya, untuk sifat unsur. Nah, sifat unsur yang pertama, pertama akan mirip dengan ke-8. Jadi pertama sama dengan ke-8. Berarti kedua dengan ke-9 dan seterusnya, gitu ya. Jadi unsur pertama itu kalau dalam deretnya, unsur pertama akan mirip sifatnya dengan unsur yang ke-8, gitu maksudnya hukum oktav. Nah, berarti di sini misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, 7, 8, 9, 10. Kita punya deret ada 10 unsur berdasarkan kenaikan nomor atom, nomor masanya. Nah, berarti unsur yang pertama akan mirip dengan yang ke-8. Berarti H akan mirip dengan F. Berarti di sini kita bisa buat H itu pasangannya sama dengan F. Kemudian Li pasangannya adalah ke-9, Na. Li pasangannya dengan Na. Kemudian Be pasangannya adalah Mg.
B berlium, pasangannya magnesium, Mg. Nah, berarti H mirip dengan Na salah, Be mirip dengan Mg. Nah, maka jawaban yang betul adalah yang B. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 14. Unsur A memiliki nomor massa sebesar 56. Ion A positif 3 memiliki jumlah elektron yang sama dengan ion Mn2 positif 5525. Letak unsur A dalam tabel periodik. Oke, coba kita lihat. Unsur A memiliki nomor massa sebesar 56. Berarti nomor massa yang bagian atas. Ion A positif 3 itu memiliki jumlah elektron yang sama dengan ion Mn2 positif 2555. Ini elektronnya sama, atau kita sebut yang isoelektron juga boleh. Oke. Nah, berarti kita tahu dulu nih elektron dari Mn ini ada berapa. Berarti elektronnya 25, lepas 2 elektron, jadi elektronnya tinggal 23 elektron. Berarti A3 positif ini berjumlah 23 elektron, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah letak unsur A dalam tabel periodik. Nah, 23 elektron ini ketika positif 3 ya, ketika A udah lepas 3 elektronnya. Jadi kalau unsur A aja, elektron yang tadi dilepas diambil kembali. Jadi 23 tinggal kita tambahi dengan 3. Jadi 23 tambah 3, 26. Jadi dia punya elektron sebanyak 56. Sehingga kalau kita buat konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, gitu ya. Oke, terakhir di kulit keempat berakhir di D, maka udah dipastikan golongan B. B-nya S-nya ditambah D, 2 tambah 6, 8, sehingga golongannya 8B. Periodenya adalah kulitnya kulit ke-4. Berarti golongan 8B, periode 4, sehingga jawaban yang betul adalah opsi D, dodol ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Elektron pada suatu unsur diketahui memiliki bilangan kuantum N-nya 4, L-nya 2, M-nya min setengah, S-nya positif setengah. Pernyataan yang tepat mengenai unsur tersebut adalah, oke, kita lihat dulu nih, misalnya unsur ini dilambangkan dengan X ya. Bilangan kuantum utamanya 4, azimutnya 2. Nah, pertama kita lihat nilai L ya, seperti soal sebelumnya, L2 itu punyanya orbital D, berarti dia harus terakhir di orbital D. Kemudian dia kulit keempat ya, kulit keempat, berarti kalau kulit keempat D-nya N-nya sama dengan N kurang 1 ya. Orbital D itu kan N-1, berarti 4 dikurang 1 jadi 3, berarti dia kulitnya ke 3. Kulitnya ke 4, tapi D-nya itu biasanya N-nya kurang 1 ya. Tapi karena kita lihat, misalnya akan punya kayak gini ya. Misalnya saya punya kayak gini. 4S2, 3D1. Nah, ini sebenarnya kulit keempat. Kenapa D-nya ditulis kemudian daripada S? Karena energinya lebih rendah si 4S2 ketimbang 3D1 gitu ya. Tapi sebenarnya D itu masuk ke kulit ketiga, 3D dan seterusnya. Tapi karena di sini kita lihat di kulit keempat itu ada orbital apa aja, maka tetap ya kita pakai N itu kulit, tapi tetap kita pakai 4 ya. Gitu, berarti di sini tetap 4 ya. 4. Nah, berarti dia terletak di kulit kelima sebenarnya. Tapi di dalam kulit itu ada orbital 4D, karena D itu N-1, gitu maksudnya ya. Nah, 4D. Kemudian M-nya D, karena D itu ada 5 ruang atau 5 kamar. Di mana kamarnya dari min L sampai positif L. Nah, kita harus buat dia berhenti di -1
anak panahnya harus ke atas. Kita buat harus berhenti di -1, anak panahnya ke atas, gitu ya. Berarti 3D-nya pangkat 2. Jadi 4D ini berisi 2 elektron. Nah, sudah. Tinggal kita buat lengkapnya konfigurasinya, berarti 1s2, 2s2, 2p6 kita buat sampai di 4d2. 3p6, 4s2, 3d6, 4p6, 5s2, 4d2 gitu. Nah, kita lihat nih opsinya. Terletak pada periode keempat. Salah ya, 1, 2, 3. Ini ada 3s ya. 3s2. Oke, 3s, periode 3, periode 4, periode 5. Nah, makanya tadi saya bilang N itu adalah kulit, di mana kulitnya 5, tapi karena D, maka N-nya -1, gitu ya. Nah, berarti dia harusnya periodenya periode 5, bukan periode 4, maka opsi A salah. Kemudian, termasuk dalam golongan transisi dalam. Nah, golongan transisi dalam gimana caranya? Karena dia berakhir di D, maka dia golongan transisi. Golongan transisi, gitu ya. Transisinya dalam atau luar? Transisinya transisi luar. Loh, kenapa? Karena biasanya kalau transisi dalam itu harus berakhir di orbital F, gitu ya. Maka opsi B juga salah. Memiliki nomor atom 40. Oke, memiliki nomor atom 40. Coba kita perhatikan. Kita hitung aja nomor atomnya berarti ya. Nomor atom 2, 4, 8, atau dari sini 2, 4, 8, 10, 18, 12, 18, 20, 26, 28, 30, 32. Ya, berarti nomor atomnya bukan 40, tapi nomor atomnya 30. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ini 3D10 ya. Ini 3D-nya 10. Orbital D harus penuh dulu nih sebelum kita lanjut ke orbital yang lain. 10 berarti nomor atomnya 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40. Nah, sehingga nomor atomnya 40, betul ya? Kita lagi hitung tadi ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi C. Oke. Lanjut ke soal nomor 16. Oke, soal nomor 16, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, unsur yang memiliki sifat yang mirip. Jadi kita dikasih data tabel unsur V, W, X, Y, Z, di mana diketahui nomor atom dan nomor massa. Nah, pada umumnya sifat mirip itu harus sama golongannya. Sama letaknya, letak golongannya. Maka kita cari yang sama golongannya. Berarti kalau golongan kita bisa lihat aja nih 10. Misalnya kita buat V, V-nya 10, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 gitu ya. Berarti dia golongan 8A. 8A, 2 tambah 6, 8. Kenapa A? Karena terakhir di P. Kemudian 11W. W berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, ini berarti karena terakhir di S, maka dia golongan A. S-nya nggak ada pasangannya P, maka dia golongan 1A. Kemudian X. X nomor atomnya 13. 13 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1,
2, 3P1. Nah, terakhir di 3S2, 3P1, 2 tambah 1, 3, maka golongan 3A, karena terakhir di orbital P. Kemudian Y-nya nomor atomnya 18, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, gitu ya. Nah, terakhir di 3S2, 3P6, 2 tambah 6, 8, berarti dia golongan 8A. Oke, karena dia terakhir di P, sehingga dia golongan 8A. Kemudian Z, nomor atomnya 21, berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20, 3D1, 21. Sebenarnya kalau kalian udah kalian hafal, adik-adik hafal nomor atom dari gas mulia, bisa disingkat aja biar cepat. Tapi nggak apa-apa, saya tulis aja biar kalian paham. Nah, berarti ini terakhirnya di 4S2, 3D1, berakhir di orbital D, maka dia golongan B. 2 tambah 1-nya 3, berarti dia golongan 3B. Nah, yang mana yang sama letak golongannya? Nah, di sini kita bisa lihat nih, unsur V golongan 8A dan unsur Y golongan 8A. Sehingga yang mirip sifatnya adalah V dan Y. Sehingga jawabannya yang opsi B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan kurva berikut. Kurva di atas menyajikan data energi ionisasi 5 unsur golongan utama. Yang terletak pada golongan yang sama dalam tabel periodik tersebut adalah, nah kita lihat aja yang energinya mirip ya. Jadi yang ditanya mana ya? Pada golongan yang sama gitu ya. Golongan sama berarti misalnya ada unsur X, dia hanya mampu melepas 2 elektron, hanya energi ionisasi kedua aja yang stabilnya. Maka kita cari juga Y yang 2 positif juga, biar sama golongannya, golongan 2, golongan 2, gitu maksudnya ya. Nah, berarti kita cari yang stabilnya sama ya, energi ionisasinya. Nah, berarti kita bisa lihat nih, 2 dan 3. 2 dan 3, stabilnya hanya pada energi ionisasi ke berapa nih? Sini ya, atau bukan? 1, 2, 3. 2 ke 3 ya. Masih stabil di sini. 2 ke 3 stabil, 2 stabil, 4 juga stabil, 5. Nah, pada N ke 5. Nah, N ke 5 itu naiknya drastis nih. Udah tinggi, sama mereka. Gitu ya. Nah, sedangkan yang lain masih stabil 4, masih stabil ke 4. Ada yang udah stabil ke 4. Kemudian ini ke 6 stabilnya. Nah, yang sama-sama stabil energi ionisasi atau drastis naik drastisnya ke nomor 5 ya. Maka 2 dan 3 udah dipastikan golongannya sama, sehingga opsi yang tepat adalah 2 dan 3. Jadi opsi C. Gitu. Misalnya kayak gini lah. Misalnya kita punya X, Y. Kita misalnya X itu energi ionisasinya 200, kemudian 300, langsung 50.000 misalnya. Kemudian Y punya 100, 200, langsung 10.000 nih naiknya. Nah, ini letak golongannya sama. Kenapa? Karena energi ionisasi pertama sama keduanya stabil. Pada saat energi ketiga itu mereka nggak stabil. Artinya mereka hanya membentuk positif 2. Mereka hanya mampu melepas energi elektron 2 elektron. Elektron pertama sama elektron kedua, sesuai energi pertama sama energi keduanya. Gitu maksudnya ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Grafik yang menunjukkan kecenderungan keelektronegatifan dari unsur-unsur tersebut adalah, nah kita ambil contoh aja nih, K sama KL misalnya ya. K-nya 9 berarti 1S2, 2S2, 2P5. Kemudian 17 L, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke, berarti kemungkinan 13M ini juga pasti terakhir di P5. Berarti kulitnya yang beda nih.
4P5, maka N pastinya di 5P5. Gitu ya. Kita lihat nih formatnya. 2P5 berarti terakhir 3P5, 4P5, 5P5 dan seterusnya. Kalau dalam satu periode kan ini bukan satu golongan ya, tapi periodenya yang golongannya sama, periodenya yang beda ya. Periode 2, periode 3, periode 4, periode 5. Artinya semakin panjang periodenya, semakin banyak, semakin besar juga jari-jari. Jadi jari-jarinya makin besar ya. Jari-jari makin besar. Akibatnya kalau jari-jarinya makin besar, daya tarik elektronnya makin kecil karena makin panjang elektron keluar dari inti. Nah, berarti kemampuan menangkap elektronnya, kemampuan menangkap elektron kecil. Ya, kemampuan menangkap elektron itu yang kita sebut dengan keelektronegatifan. Kenapa makin kecil? Karena jaraknya makin jauh dari inti, daya tariknya makin lemah. Nah, sehingga kalau kita buat grafik, karena makin besar nomor atom, maka makin panjang juga konfigurasi, makin besar juga jari-jari. Sehingga jari-jari besar, elektronegatif makin kecil. Sehingga kita buat grafik kayak gini. Semakin besar nomor atom, semakin kecil nih jari-jarinya. Karena sumbu X itu adalah nomor atom. Nomor atom ini keelektronegatif ya, ini keelektronegatif. Saya singkat kayak aja. Nah, berarti nomor atomnya makin besar, jari-jarinya malah makin kecil gitu ya. Keelektronegatifnya ya, keelektronegatifnya makin kecil. Sehingga semakin kecil elektronegatifan, semakin besar nomor atom. Jadi kita lihat grafik yang sesuai hanya opsi A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Suatu unsur A, B, C, dan D memiliki nomor atom masing-masing 8, 11, 17, dan 19. Urutan jari-jari atom yang tepat adalah A 8, B 11, C 17, D 19. Kita buat konfigurasinya biar kelihatan yang mana lebih besar jari-jarinya. Ini 1S2, 2S2, 2P4, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, sehingga D 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 12, 3P6, 18, 4S1. Nah, kelihatan nih lebih besar kulitnya. Ini kulit ketiga, C ini sampai kulit ketiga, D sampai kulit keempat. Sehingga lebih panjang atau lebih besar jarak jari-jarinya adalah yang D. Berarti D paling besar ya. Berarti opsi CE udah pasti, DE udah pasti salah, sama A juga udah pasti salah. Antara opsi B dan D. Nah, kita lihat nih, yang paling pendek adalah A ya. Yang paling pendek adalah A karena dia hanya sampai kulit kedua. Berarti antara ini dan ini ya. Sekarang yang kita bandingkan adalah B dan C-nya. Nah, B dan C-nya. Karena kulitnya sama, ingat, jika ada dua atom yang kulitnya sama, maka nomor atom kebalikan jari-jari. Kebalikan dari jari-jari. Gitu ya, nomor atom besar jari-jari kecil, nomor atom kecil jari-jari besar kalau kulitnya sama. Karena B nomor atomnya lebih kecil, 3S1, maka jari-jarinya lebih besar. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B. B-nya lebih besar jari-jarinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Pernyataan yang tepat mengenai atom Mg 2412 dan 40Ca adalah Mg lebih mudah melepas elektron daripada Ca, jari-jari atom Mg lebih besar daripada Ca, jari-jari ion Mg2 positif lebih kecil daripada Ca2 positif, keelektronegatifan Mg lebih kecil dari Ca, atom Mg dan Ca merupakan isoton. Ya. Nah, coba kita cek. Apakah Mg lebih mudah melepas elektron daripada Ca? Mg-nya 12, yang kita ambil nomor atomnya ya, atau elektronnya. Ca-nya 20. Mg-nya 12 berarti 1S2, 2S2, 2P6,
3S2, kemudian Ca 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18, 2, 40, 12, 18, kemudian lanjut 4S2 gitu ya. Nah, karena Ca lebih besar jari-jarinya karena kulitnya sampai ke 4, sedangkan Mg hanya sampai kulit ketiga dan lebih pendek, maka Ca akan lebih mudah melepas elektronnya. Kenapa? Karena daya tariknya lebih lemah, lebih jauh elektronnya dari inti. Ya, maka Mg harusnya lebih mudah, lebih sulit melepas elektron ketimbang Ca. Maka opsi A salah. Kemudian jari-jari atom Mg lebih besar, salah ya. Jari-jari Ca harusnya lebih besar karena lebih panjang, lebih jauh jaraknya dari inti. Karena jari-jari itu adalah jarak inti ke elektron terluar. Berarti opsi B juga salah, harusnya Ca lebih besar. Kemudian opsi C, jari-jari ion Mg2 positif lebih kecil daripada jari-jari Ca2 positif. Nah, kalau misalnya Mg-nya positif 2 gimana? Melepas 2 elektron, berarti ininya hilang kan? Nah, berarti sama aja nih, kalau Ca-nya juga positif 2, melepas 2 elektron, ini juga hilang. Kalau ini Mg2 positif, kalau Mg-nya 2 positif, dia sama, hanya sampai kulit kedua. Tapi kalau Ca-nya 2 positif, walaupun dia lepas elektron, sampai kulit ketiga. Jadi masih tetap jari-jarinya lebih besar Ca2 positif ketimbang Mg2 positif. Ya, maka yang betul adalah opsi C, gitu ya. Oke, berakhir sudah dalam pembahasan soal kali ini, soal TO kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas TO-TO selanjutnya. Ikuti terus YouTube EduLab Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.